Saudara-saudari, Bapak Ibu, selamat berjumpa lagi dalam video saya ini. Sebentar lagi kita akan memasuki masa Advent. Saya mempunyai gagasan dan bahan permenungan dari masa Advent pertama. Diambil dari Injil Markus bab 13 ayat 33 sampai 37. Akan saya bacakan dahulu Injilnya. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Nah, saudara-saudari, kita lihat di sini tema kewaspadaan ini sangat menyolok. Ya, kita diminta berjaga-jaga. Ya, bahkan hampir di setiap ayatnya itu kata berjaga-jaga atau berjaga-jagalah diulang dan diulang. Ya. Ini di ayat 33. Berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Lalu di ayat berikutnya memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Nah, diulang lagi nih, berjaga-jaga. Dan di ayat berikutnya diulang, berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang. Supaya apa? Jangan kamu didapatinya sedang tidur. Di ayat berikutnya yang terakhir, apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Nah, ini hampir di setiap ayat muncul lagi ya kata-kata ini. Jadi tema kewaspadaan, selalu siap sedia, ini menjadi tema sentral. Nah, di sini mengajarkan kewaspadaan agar tidak kehilangan arah ketika menantikan kedatangan Tuhan. Saat kedatangan Yesus ini tidak kita ketahui, ya, kedatangannya yang kedua. Disebutkan malaikat-malaikat di surga tidak mengetahui, dan bahkan anak manusia sendiri tidak diberitahu. Bacaan Alkitab ini merupakan bagian akhir dari khotbah akhir zaman.
Ya, Yesus memanggil kita supaya senantiasa waspada, berjaga-jaga, supaya kita tidak lengah dalam menantikan kedatangannya yang kedua. Ya, maka kalau ada yang mengatakan seperti seorang peramal, "Oh, kami tahu kapan kedatangan Kristus kedua," itu berarti bohong. Ya, di dalam kitab suci sudah dikatakan malaikat-malaikat di surga tidak mengetahui. Bahkan anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Nah, maka diminta berjaga-jaga. Nah, kondisinya seperti apa? Sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya, menyerahkan tanggung jawab kepada hambanya masing-masing dengan tugasnya. Ya, tuan rumah itu mungkin akan datang, bisa jadi petang hari, atau malam, atau tengah malam, atau mungkin dini hari ya, pada saat ayam berkokok. Atau mungkin pagi-pagi menjelang matahari terbit. Nah, saudara-saudari, ini berlaku untuk kedatangannya kepada kita dalam pengertian secara pribadi. Secara pribadi itu maksudnya apa? Saat kematian kita. Ya, kita tidak pernah tahu kapan Tuhan memanggil kita. Begitu banyak peristiwa orang yang sepertinya sudah, maaf ya, hampir mati, ternyata dia malah masih hidup. Malah orang yang merawatnya, yang kelihatannya itu jauh lebih sehat, malah dialah yang dipanggil lebih dahulu. Kematian tidak pernah kita ketahui. Ini yang saya maksud kedatangan Tuhan secara pribadi di dalam diri pribadi kita saat atau peristiwa kematian. Namun lebih dari itu juga pada hari penghakiman besar yang seringkali orang menyebut hari kiamat. Ya, kehidupan kita ini ibarat seperti kehidupan yang gelap, artinya manusia tidak tahu. Dibandingkan kehidupan nanti, tentu saja kehidupan yang akan datang itu lebih terang. Kita tidak pernah tahu kapan hari kiamat itu datang. Sudah begitu banyak peramal-peramal ya, tetapi hampir semuanya meleset. Kedatangannya itu seperti air bah, tiba-tiba banjir bandang ya, seperti banjir bandang itu kan tidak pernah kita ketahui. Ya. Kira-kira seperti itu. Tuhan akan datang dan yang menjadi masalah menuntut pertanggungjawaban dari pihak kita. Ya, berbahagialah hamba yang didapatinya sedang berjaga-jaga. Nah, di dalam ayat 35 dikatakan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu kapan tuan rumah itu pulang. Coba kita lihat ya di sini dalam ayat berikutnya, jangan sampai kita didapati sedang tidur atau dia mendapati kita sedang tidur. Coba kita bandingkan orang yang tertidur itu, meskipun dibangunkan biasanya dia tidak siap harus berbuat apa, di sekitarnya ada peristiwa atau kejadian seperti apa. Biasanya kalau dibangunkan dengan keras dia akan kaget, kalau pelan-pelan mungkin
tidak terbangun. Kapanpun Tuhan kita datang, jangan sampai kita sedang tertidur, merasa aman, tidur nyenyak, atau bermalas-malasan, bahkan lalai dengan tanggung jawab dan pekerjaan-pekerjaan kita. Ini seperti tidak peduli dengan kedatangan Tuhan. Nah, pengikut-pengikut Yesus itu harus waspada, berjaga-jaga. Tadi diulang-ulang, berjaga-jaga, berjaga-jagalah, dan seterusnya. Untuk mempersiapkan kedatangannya. Nah, kalau kita tidak hati-hati, kadang kita itu lengah oleh berbagai kenikmatan, daya tarik dunia yang begitu menggoda, sehingga membuat kita gampang jatuh ke dalam dosa. Nah, saudara-saudari, menunggu itu memang membuat orang kadang itu jemu, lelah, merasa kesal, dan bisa jadi lengah. Tetapi ini yang dimaksud menunggu bukan pasif, seperti orang hanya duduk menunggu terus, seperti sedang menunggu dipanggil masuk ke ruang dokter. Nah, ini bagaikan orang sakit menunggu seperti ini, hanya diam saja. Tetapi menunggu di sini dengan cara yang aktif, berbuat sesuatu. Inilah yang harus dilakukan, sehingga orang tidak jemu, tidak lelah, tidak lengah. Yang utama tidak lengah. Cara menunggu bukan hanya dengan perasaan atau niat saja, melainkan juga dengan usaha, dengan perbuatan nyata. Nah, saudara yang terkasih, masa Advent adalah masa persiapan untuk Natal. Ini masa yang tepat bagi kita untuk memperbarui sikap waspada. Ya, kita bisa meninjau kembali kehidupan kita, melihat kekurangan, menyesali dosa, kesalahan kita, mohon ampun dalam sakramen tobat. Nah, ini masa pandemi itu ada cara khusus untuk menerima absolusi. Ya, membangun niat ya untuk membuat orientasi yang baru agar pantas nanti disebut anak-anak Allah. Ya, kita tidak perlu takut menghadapi peristiwa itu kalau kita memang siap. Maka senantiasa waspada, setia sebagai hamba yang setia. Ini kesetiaan ini menjadi salah satu unsur penting. Ya, hidup dengan penuh ketaatan akan sabda dan bertekun bahwa nyatanya nanti siap atau tidak siap, Kristus pasti akan datang ke dunia. Nah, ini sekelumit bahan untuk membantu permenungan, sekedar gagasan kecil. Nah, ini saudara masih akan bisa barangkali terbantu dengan bahan sharing ini. Nah, bagaimana kita mempersiapkan dan menunggu ya, dalam tanda kutip saat kedatangan Tuhan. Bisa untuk sharing di dalam kelompok atau langsung, atau untuk permenungan pribadi juga bisa. Tidak harus sharing, tapi ini bisa permenungan pribadi. Bagaimana agar kita tidak
tertidur, ya. Tidak tertidur secara rohani, ya, bukan hanya tidak tertidur dalam arti nggak ngantuk, tetapi nggak ngantuk kalau tidak bekerja apa-apa, tidak menghasilkan buah, ya sama saja kalau itu tidak banyak berguna. Bagaimana kita menunggu tapi tetap menghasilkan buah? Nah, ini membawa pengaruh positif dalam kehidupan di lingkungan maupun di masyarakat. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, inilah sekelumit bahan untuk gagasan di masa Advent yang pertama ini. Silahkan bahan ini untuk di-share, bisa digunakan untuk membantu para prodiakon atau pengurus lingkungan yang akan memandu Advent atau memandu renungan Advent di lingkungan. Berkah dalam, Tuhan memberkati.